warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Enda Cahya dengan NIM 0560235548, Prodi Teknologi Pendidikan, UPBJJ Kota Manado. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi yang ada pada tugas 2 jaringan komputer. Langsung saja, nomor 1, CD. CD fungsinya untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contohnya cd c.2 user. Oke, sudah jadi. Selanjutnya nomor 2, CLS. CLS berfungsi untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar. Oke, sudah terhapus semua. Selanjutnya adalah CLS garing tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS. Selanjutnya nomor 4 yaitu dir garing tanda tanya. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Seperti itu. Lanjut saja nomor 5, ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar dari komputer, termasuk alamat IP, subnet max, dan gateway default. Selanjutnya ada ifconfig al. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan, alamat MAC, DNS, dan DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya ada ipconfig garing tanda tanya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Selanjutnya nomor 8, ipconfig garing release. Nah, ini fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Lanjut saja nomor 9, ipconfig garing renew. Nah, ini fungsinya untuk meminta atau memperbarui alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Oke, kita lanjut, yaitu nomor 10, ipconfig garing display DNS. Ya, benar. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Oke, selanjutnya nomor 11, ipconfig garing flash DNS. Nah, ini berfungsi untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Nomor 12, ipconfig garing register DNS. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet.
Selanjutnya ada nomor 13 yaitu ping. Nah, ini berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek aktivitas jaringan. Selanjutnya nomor 14 yaitu netstat. Nah, netstat ini fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar portal yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Oke, kita lanjut saja. Ada nomor 15, tracer. Nah, tracer ini berfungsi untuk menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Misalnya alamat IP atau domain. Tracer rute ini mengidentifikasi setiap titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Selanjutnya nomor 16 ada pet ping. Nah, pet ping ini berfungsi untuk kombinasi dari perintah ping dan tracer. Pet ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut termasuk kehilangan paket. Selanjutnya ada NS lookup. Nah, NS lookup ini berfungsi untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau sebaliknya. Sekarang lanjut nomor 18 ada nets. Nah, nets ini berfungsi untuk utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Selanjutnya nomor 19, rute. Nah, rute ini berfungsi untuk menampilkan atau mengonfigurasi table routing di setiap operasi. Table routing adalah daftar yang digunakan untuk sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Nah, selanjutnya adalah net. Nah, ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net user untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagi folder, dan lain-lain. Misalnya kita kasih contoh net user. Nah, seperti ini tampilannya. Baiklah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.